Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana pada hari ini kita masih berada tepatnya di hari ketiga di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal ibadah yang kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah selalu anugerahkan kepada kita bimbingan sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam setiap kesempatan hari raya Idul Fitri atau kesempatan kita bersilaturahim ketika di bulan Syawal, maka seringkali kita mendengar ucapan minal aidin wal faizin. Ada sebagian di antara orang-orang yang menganggap bahwa makna atau arti dari minal aidin wal faizin adalah sambungan yang berbahasa Indonesia, yaitu mohon maaf lahir dan batin. Padahal jika kita teliti lebih jauh, sesungguhnya minal aidin wal faizin adalah sebuah ungkapan doa yang memiliki makna yang sangat dalam. Doa tersebut sesungguhnya adalah lengkapnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya adalah mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dan menjadikan kalian semua, yaitu termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam doa ini sebenarnya ada satu pesan secara implisit atau pesan secara tersirat yang bisa kita ambil. Kalau kita lihat ketika kita saling mendoakan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah, maka di sini kita akan menemukan betapa ajaran Islam ini sangatlah indah. Kita lihat ketika di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya yang demikian luas. Allah melimpahkan maghfirah-Nya
sehingga di dalam bulan Ramadan itu pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita berlomba-lomba untuk memperbagus hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki kesalehan pribadi yang bagus, maka kemudian ibadah Ramadan ini ditutup dengan menunaikan zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu sesungguhnya adalah satu simbol bahwa ibadah-ibadah kita yang bersifat individu haruslah memiliki dampak sosial. Sehingga di sini mengajarkan bahwa kesalehan pribadi tidak cukup, tetapi harus disertai dengan kesalehan sosial. Maka orang yang sholatnya baik, orang yang puasanya baik, maka dia dianggap belum cukup ketika ada keluarganya atau tetangganya yang dalam kondisi kelaparan. Maka di sini ada ajaran kewajiban kita, yaitu menunaikan zakatul fitrah. Lalu kemudian ketika masuk hari raya Idul Fitri, kita kumandangkan takbir. Lalu tidak hanya sampai di situ, disinilah kemudian kita saling bermaaf-maafan. Ketika seseorang saling bermaaf-maafan, maka disinilah ampunan Allah akan turun kepada dua orang yang saling ridho dan saling memaafkan tersebut. Maka ini adalah sebuah simbol bagaimana hubungan harmonis antar sesama manusia atau secara horizontal dengan sesama makhluk harus kita perbaiki. Maka jika hal tersebut sudah kita lakukan, disinilah esensi dari doa minal aidin, yaitu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Maka jika kita senantiasa memanjatkan doa minal aidin, maka di sini harus ada usaha untuk menjaga bagaimana kita termasuk orang yang bisa menjaga kesucian itu, tentunya dengan tidak menodai lagi. Karena sesungguhnya Ramadan tidak hanya selesai ketika Ramadan, tapi yang paling penting adalah bagaimana dampaknya di bulan-bulan berikutnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hingga masuk ke tahun berikutnya yaitu Muharram, sampai bertemu lagi dengan Sya'ban dan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ini sesungguhnya adalah inti dari doa minal aidin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika seseorang sudah kembali kepada fitrah, sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, lalu hubungan sesama manusia juga diperbaiki, maka kita berharap kepada Allah kita termasuk wal faizin, yaitu orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses itu? Disebutkan di dalam firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar faqad faz, dia adalah beruntung. Yang faz adalah bentuk fi'il madhi yang kemudian ditegaskan di dalam surah Al-Hasyr ayat 20. Allah menegaskan dalam firman-Nya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga mereka adalah orang-orang yang al-faizun, yaitu orang-orang yang memperoleh kemenangan dan memperoleh keberuntungan. Maka di sini sudah barang tentu orang yang akan mendapat surganya adalah orang yang kesalehan individunya bagus, di samping itu kesalehan sosialnya juga bagus. Karena tidak diajarkan di dalam Islam orang yang hanya ngurusi ibadah pribadinya tapi tidak berdampak atau kesalehan sosialnya dia tidak memiliki. Maka sesungguhnya ajaran Islam mengajarkan dimensi keseimbangan antara ibadah individu dengan sosial. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu di dalam rangkaian doa itu ada wal maqbulin. Maka kita berharap semua amal ibadah kita, doa kita, kedekatan atau pendekatan diri kita, taqarrub kita kepada Allah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah Jumat pada siang hari ini, ada satu pesan Rasulullah yang patut kita renungkan serta patut untuk kita jadikan introspeksi diri kita masing-masing. Di dalam sabdanya Rasulullah berfirman, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin
hasanin. Hadis ini sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yang artinya adalah bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun dan dimanapun kalian berada atau kamu berada. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sahabat Umar ibnul Khattab ketika ditanya bagaimana takwa itu, beliau menjelaskan takwa adalah berhati-hati jangan sampai kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengibaratkan beliau berjalan di satu tempat yang tempat itu penuh duri, maka pastilah orang yang berjalan di atas tempat yang penuh duri dan kita tidak tahu durinya berada di mana, maka pasti akan berhati-hati dan tidak jalan sembarangan. Maka sama dengan menjalani kehidupan di dunia ini, banyak ranjau yang bisa menjebak kita sehingga kita harus selalu berhati-hati. Lalu kemudian pesan Rasulullah selanjutnya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan jika kita tanpa sengaja atau boleh jadi sesekali sengaja melakukan keburukan, baik itu keburukan terhadap sesama manusia atau mungkin keburukan kita bermaksiat kepada Allah, maka segeralah untuk diikuti dengan kebaikan, segeralah untuk beristighfar, segeralah untuk meminta maaf jika keburukan itu menimpa saudara kita gara-gara perilaku kita. Maka kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan keburukan ditegaskan tamhuha, maka itu akan dapat menghapus keburukan yang kita lakukan, tentunya dengan selalu disusul dengan kebaikan. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, parameternya adalah diri kita. Ketika kita memperlakukan dengan buruk kepada orang lain, maka pertanyaan besarnya, maukah kita jika diperlakukan oleh orang lain seperti hal tersebut? Maka kita memperlakukan yang baik, maka parameternya juga adalah diri kita, adalah ketika kita diperlakukan seperti itu, maka kita akan merasa bahagia, dan disitulah akan muncul keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan pesan-pesan dan esensi dari makna bulan Syawal dan Idul Fitri ini betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin baik, pribadi yang semakin saleh, baik secara individu maupun saleh secara sosial. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.